قال الإمام الغزالي نفعنا الله به بعلوم في دارين آمين في كتاب بداية الهداية إلى أن قال والمتكبر هو الذي إذا وعظ أنف وإذا وعظ عنف وكل من يرى نفسه خيرا من أحد من خلق الله سبحانه فهو متكبر بل ينبغي أن تعلم أن الخير هو خير عند الله تعالى في الدار الآخرة وذلك غيب وهو موقوف على الخاتمة واعتقادك في نفسك أنك خير من غيرك جهل محض بل ينبغي أن لا تنظر إلى أحد إلا وترى أنه خير منك وأن الفضل له عليك وتزدري نفسك فإن رأيت صغيرا قلت هذا لم يعص الله وأنا عصيته فلا شك أنه خير مني وإن رأيت كبيرا فقلت هذا خير مني عبد الله قبلي. Beliau Imam Al-Ghazali masih melanjutkan pembahasan tentang penyakit hati, khususnya al-kibr, ya, sombong. Kita sudah bahas kemarin tentang definisi dan makna daripada kesombongan yang termasuk dosa besar adalah sombong. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang punya atau ada dalam hatinya setitik kecil daripada kesombongan. Waliyadzubillah. Ya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fihi ma qasamtuh. Kesombongan itu adalah ridai. Maksudnya perhiasanku. Ini milik Allah artinya. Wal 'azamah dan keagungan itu juga perhiasanku, artinya milik Allah. Siapa orang yang berusaha bersaing dengan Allah dalam hal tersebut, maka Allah akan jatuhkan orang tersebut. Makanya yang paling berhak untuk sombong adalah Allah Al-Mutakabbir. Nah, Allah maha sombong, ya. Gak apa-apa, karena sifat sombong tercela bagi kita, tetapi itu milik Allah, haknya Allah memang. Kesombongan yang mutlak punya Allah SWT. Tidak menzalimi, iya, tidak zalim, tetapi sombong punya haknya Allah SWT. Kayak kadang-kadang ada orang salah ucap gitu, kadang-kadang salah paham dia. Nah, bilangnya apa? Allah aja nggak sombong. Kata siapa Allah nggak sombong? Allah sombong. Allah maha sombong. Allahul Azim, Allahul Kabir, Allahul Mutakabbir. Ya, Allah yang maha sombong, nggak apa-apa, milik Allah, tetapi tidak zalim. Allah tidak zalim terhadap siapapun. Ya, kesombongan milik Allah karena memang yang memiliki hak mutlak atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala, makanya punya Allah. Taib. Wal mutakabbir, siapa orang yang mutakabbir? Huwa alladzi idza wu'idha, dia adalah apabila dia diberikan nasihat atau dinasehati, anif, enggak suka. Ya, berat hatinya. Wa idza wa'adha, kalau dia yang menasehati, anaf, berat, keras. Kalau orang lain salah semua. Kalau diri sendiri benar. Nah. Wa kullu man yara, dan semua orang yang melihat atau mengira nafsahu, bahwa dirinya khairan min ahadin, lebih mulia daripada siapapun, ahadin, siapapun dia, min khalqillah, daripada makhluk Allah, fahuwa mutakabbir, maka dia memiliki sifat sombong. Siapapun yang melihat dirinya lebih mulia daripada orang lain, daripada makhluk lain, berarti dia punya sifat sombong. Waliyadzubillah. Bal yanbaghi, terus gimana? Akan tetapi bahkan yang bagi hendaknya, ya, an ta'lama, engkau mengetahui, annal khair, bahwa yang mulia atau yang baik di sisi Allah, man huwa khairun indallah, yang mulia itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Kapan orang jadi mulia? Siapa orang yang paling mulia? Orang yang paling mulia di sisi Allah itu mulia. Terus gimana? Fid daril akhirah, kapan? Di akhirat. Wadzalika ghaibun, dan hal tersebut ghaibun, sesuatu yang gaib. Bahasa kita gaib, sesuatu yang tidak bisa kita tahu. Ghaib. Dari kalimat gaib itu bahasa Arab aslinya ghaibun. Nah, sesuatu yang gaib, sesuatu yang nggak bisa kita ketahui. Wa huwa mauqufun, dan hal tersebut mauqufun, terikat ataupun
patokannya mauquf, artinya bukan wakaf, bukan. Maksudnya terikat, dan patokannya di mana? Alal khatimah, pada kematian seseorang. Penutupan ajal seseorang namanya khatimah. Jadi gimana? Makanya engkau harus tahu. Itu kemarin kita udah bahas tuh mukadimahnya, artinya sudah kita sedikit beritahukan bahwa orang yang mengira bahwa dirinya lebih mulia daripada orang lain, dia berarti memiliki penyakit sombong. Terus gimana dong? Katanya karena engkau harus mengetahui bahwa yang mulia, orang yang mulia itu, orang yang agung itu, orang yang hebat itu, orang yang dianggap baik, bagus, itu kapan? Ketika dia itu di sisi Allah mulia di akhirat. Nanti di akhirat. Jadi saya lebih mulia dari ini, nggak tahu. Nanti di akhirat. Kalau saya lebih mulia ya berarti lebih mulia. Kalau enggak ya enggak. Tergantung di akhirat. Tapi patokannya di mana tuh? Di dunianya. Ketika meninggal dunia. Husnul khatimahnya. Kayak nggak ada yang tahu. Makanya dari sini kita tidak bisa sombong kepada siapapun, bahkan kepada makhluk lain. Seperti hewan, pohon, yang lainnya. Kita nggak bisa bilang, oh saya lebih mulia dari hewan itu, nggak bisa. Kenapa? Dia nggak tahu khotimah saya gimana, meninggal saya dalam keadaan apa. Sebagaimana kisah yang kemarin kita sebutkan, Sayyidina Uwais Al-Qarani, ya, ketika beliau ada anjing menggonggong kepada beliau, kata beliau apa? Kul mimma yali wa ana akul mimma yali. Aku makan dari tempatku dan engkau makan dari sisimu. Kalau aku bisa melewati sirat, berarti aku lebih mulia dari engkau. Tapi kalau aku nggak bisa lewatin sirat, engkau lebih mulia dari aku. Tuh, dia nggak ngelihat dirinya lebih mulia bahkan dari hewan. Ya, dan itu hakikat tersebut ketika memang akhirat itu di depan mata dia, yakin. Ya, dan dia hidup dengan hal tersebut, maka meresap hal tersebut. Tapi kalau dia lupa akan akhirat, biasanya lupa juga. Siapa dia? Berani banget. Ya, dia merasa bahwa dia lebih tinggi dari yang lainnya. Dan kita sudah jelaskan kemarin bahwa bagaimana membedakan antara kemuliaan suatu ibadah atau suatu pekerjaan dengan ibadah yang lainnya. Apakah itu termasuk kita mengingkari bahwa kita sedang berbuat kebaikan? Bukan, ya. Beda antara kebaikan yang sifatnya posisi dan keadaan dengan kebaikan yang kita vonis terhadap diri kita sendiri bahwa kita lebih mulia daripada orang lain. Ya, beda. Misalnya contohnya, kita sedang taklim atau kita lagi sholat, mulia mana orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat? Mana yang lebih mulia? Itu jelas orang yang sholat lebih mulia, udah nggak perlu dinegosiasi, udah, ya kan? Mana yang lebih mulia? Orang muslim apa orang kafir? Jelas orang muslim. Aman billah, dia beriman kepada Allah. Orang kafir mengingkari Allah. Jelas itu. Mana yang lebih mulia? Orang yang belajar ilmu dengan orang yang tidak mengerti ilmu agama. Tentu jelas orang yang mengerti ilmu agama lebih mulia dengan orang yang tidak mengerti ilmu agama. Itu udah jelas sudah. Kenapa? Karena Allah yang menentukan dalam hal tersebut mana yang mulia, mana yang tidak mulia. Tapi perlu dibedakan antara saya atau diri saya sendiri ketika berada dalam posisi yang mulia, apakah saya bisa memvonis bahwa saya lebih mulia dari orang yang posisinya sekarang dalam keadaan yang lebih rendah? Misalnya, alhamdulillah sekarang ini Allah beri taufik dan hidayah, kita ta'lim, belajar ilmu. Posisi kita mulia. Keadaannya? Iya. Keadaan kita dalam keadaan mulia. Tapi saya nggak bisa bilang, dan orang lain ada yang nggak ta'lim, ada bahkan mungkin di tempat maksiat. Tentu mulia mana posisinya? Posisi ta'lim lebih mulia. Tapi apakah bisa saya bilang, oh ana lebih mulia daripada orang itu yang berada di tempat maksiat? Tidak. Dan nggak boleh engkau memvonis hal tersebut. Kenapa? Karena kan nggak tahu ujung-ujungnya bagaimana, akhirnya bagaimana, itu kan nggak tahu, ya kan? Makanya nggak bisa kita vonis. Nah, dari sini kita tahu jalur tengah yang lurus sehingga kita tidak sombong tetapi juga tidak merendahkan posisi kebaikan yang sedang kita lakukan. Ada yang namanya al-izzu bit-ta'ah. Boleh seseorang bangga terhadap ketaatan tuh boleh. Nggak boleh kita merendah, kita bilang itu orang-orang yang lagi di tempat-tempat maksiat itu lebih mulia saya daripada taklim saya. Ya nggak bisa, taklim lebih mulia daripada itu dan engkau harus bangga.
terhadap perbuatan kemuliaan ini, bahwa posisi ini Allah taruh engkau dalam posisi ini. Tetapi jangan sombong. Sombong itu apa? Merasa lebih mulia, sayanya lebih mulia dari orang lain. Jangan. Dan harus merasakan dan mengingatkan diri bahwa ini adalah hadiah dari Allah, bukan atas kemampuan saya. Nah, dari sini nanti yang timbul yang namanya al-ujub. Ujub itu sesuatu yang ada dalam hati, biasanya nggak kelihatan dalam ini. Kalau udah kelihatan namanya takabur, namanya sombong. Tapi kalau di dalam masih, itu bangga diri, senang terhadap kebaikan yang kita lakukan dan membanggakan diri kita. Lupa bahwa menisbatkan kebaikan ini adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa akan hal tersebut. Ya. Nah, itu penyakit lagi namanya ujub itu. Penyakit ujub itu biasanya datang pada posisi orang yang taat. Dia taat, dia istiqomah, dia baik. Dia bilang, "Apa saya lebih mulia dari itu?" Enggak. Dia enggak bilang begitu. Kibernya enggak ada. Iya, dia enggak sombong. Tapi ujubnya barangkali ada. Kayak gimana? Masya Allah, saya itu bagus. Gara-gara saya bisa saya hadir majelis saya. Memang saya orang yang istiqomah, memang. Bangga terhadap diri. Lupa menisbatkan kebaikan dan hidayah ini kepada sang pemberi hidayah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harus begitu. Jadi, kalau dia lupa, datang yang namanya penyakit ujub. Saya yang melakukan. Kalau terus berkembang bisa jadi kibir. Bisa jadi sombong nanti. Ya, itu ketika dia lupa menisbatkan kebaikan yang dia lakukan itu kepada Allah. Makanya setiap kali kita melakukan pekerjaan yang baik, kita senang. Ya, alhamdulillah, alladzi waffaqani, yang telah memberikan taufikku, hidayah, sehingga saya bisa melakukan ini. Ini hadiah dari Allah. Kalau Allah mau melempar saya di tempat lain bisa aja. Tapi Allah karuniai saya, hadiah dari Allah, bukan dari saya. Nah, kalau dia sudah menyadari hal tersebut dan merasakan hal tersebut dalam hatinya, ketika dia melakukan kebaikan, hilang yang namanya ujub, juga hilang. Menisbatkannya semua kepada Allah. Sudah. Bukan saya yang melakukan karena hebatnya saya, tetapi karena Allah mengizinkan dan memberikan taufiknya kepada saya sehingga saya bisa melakukan hal tersebut. Taib. Kata beliau di sini apa? Wa huwa mauqufun 'alal khatimah. Kita nggak bisa tahu memvonis kebaikan kecuali di khatimahnya, artinya penutupan umurnya. Ya, kalau dia menutup umurnya, usianya dengan baik, ya jadi min ahlil khair. Tapi kalau enggak, ya enggak tahu. Lalu kata beliau, wa i'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahwun. Artinya yang enggak ada, yang belum diartikan, artikan. Wa i'tiqaduka, dan beriktikadnya engkau, berkeyakinan atau mengiranya engkau. I'tikad kan sesuatu yang diyakini gitu. Atau mengiranya engkau atau meyakininya engkau terhadap dirimu sendiri, fi nafsika, bahwa dirimu sendiri, annaka, bahwa engkau ini khairun, lebih mulia, lebih baik, min ghairik, daripada selainmu, jahlun mahtun, itu kebodohan yang kebodohan yang sangat mahab, itu udah bodoh banget gitu. Kebodohan yang sangat, katanya. Bal, bahkan hendaknya, yang bagi, hendaknya engkau itu la tanzura ila ahadin, tidaklah melihat kepada siapapun, illa watara, kecuali engkau melihat atau berprasangka annahu khairun minka, bahwa orang tersebut lebih mulia daripada engkau. Siapapun yang kau lihat, iya, ini orangnya lebih mulia dari saya, yang ini lebih mulia, yang kecil lebih mulia dari saya, yang besar lebih mulia dari saya, yang jahil lebih mulia dari saya, yang alim lebih mulia dari saya, semua lebih mulia dari saya. Harusnya begitu, mengira lebih mulia. Walaupun hal ini nggak harus, artinya kalau sudah dia bisa mengatakan itu terhadap dirinya, sudah benar-benar dia hilang daripada menyangka dirinya lebih mulia dari yang lainnya. Katanya wa annal fadla lahu, bahwa yang kemuliaan itu lahu, dari orang tersebut kemuliaannya. Alaika, terhadap dirimu, kemuliaan itu dari orang tersebut, dari orang lain kepada diriku. Wa tazdari nafsak, dan melihat dirimu sendiri dengan pandangan yang rendah. Ya. Terus beliau mau ajarin kita.
Caranya gimana sih? Kok omongannya kok susah banget itu? Ngelihat orang lain lebih mulia dari saya. Gimana caranya? Sedangkan kita tahu sendiri orang ini ya belum tentu bisa kita bilang dia belum tentu lebih mulia dari saya belum tentu lebih mulia dari dia. Tapi memvonis mengatakan dia lebih mulia dari saya itu susah. Sedangkan kita lihat keadaannya jelek, keadaannya nggak istiqomah, zahirnya kita lebih bagus dalam posisinya. Masa kita bisa bilang dia lebih mulia dari saya? Susah kan? Nah, beliau Imam Ghazali akan ajarkan kita bagaimana caranya. Kata beliau, fa in ra'aita saghiran, kalau engkau melihat anak kecil, orang yang lebih kecil dari engkau, gulta, engkau mengatakan. Baik, engkau nggak harus ngucap ya, tapi dalam hatimu lihat anak kecil. Hadza, ini orang lam ya'sillah, belum bermaksiat kepada Allah. Anak kecil belum bermaksiat kepada. Wa ana asaitu, sedangkan aku telah bermaksiat kepada Allah. Fala syak annahu khairun minni, enggak diragukan lagi nih anak kecil ini lebih mulia dariku. Belum bermaksiat sama Allah. Hatta kalau maksiat enggak ditulis, masih kecil. Kalau saya sudah bermaksiat, berarti itu lebih mulia. Baik. Ini lebih kecil. Kalau lebih besar gimana? Kalau in ra'aita kabiran, kalau engkau melihat orang yang lebih besar, gulta, engkau mengatakan, hadza khairun minni, ini juga lebih mulia dari saya. Kenapa? Abadallaha qabli, dia telah menyembah kepada Allah sebelum aku. Dia banyakkan mana sholatnya dia? Orang yang lebih tua dari ente sholatnya banyakkan mana? Banyakkan dia, ya kan? Baik. Wa in ra'aita aliman, kalau engkau melihat orang yang alim, yang berilmu dari ulama, gulta, engkau mengatakan, hadza qad u'tiya ma lam u'ta, ini orang qad u'tiya, telah diberikan sesuatu ma lam u'ta, yang tidaklah aku memilikinya. Yaitu dia punya ilmu, saya enggak, berarti lebih mulia. Wa balagha ma lam ablugh, dan dia telah sampai kepada suatu tingkatan daripada ilmu ma lam ablugh, yang aku tidak sampai padanya. Wa alima, dan dia telah mengetahui ma jahiltu, apa-apa yang mungkin aku tidak mengerti tentang hukumnya. Fa kaifa aqulu mithlah, bagaimana bisa ana sama dengan orang tersebut? Enggak bisa, orang yang lebih alim. Jadi enggak salah, tapi kalau orang yang sombong lihat anak kecil, anak kecil punya apa dia? Baru lahir kemarin. Anak kan sholat anak lebih banyak dari dia, dibalik. Sholat anak kan lebih banyak dari dia. Sedekah anak lebih banyak dari dia. Anak udah ada amal soleh. Kalau dia belum, masih kosong. Nah ini mutakabbir. Pemikiran orang sombong begini. Atau melihat orang yang lebih besar. Wah lebih besar. Anak lebih sedikit maksiatnya dari dia. Banyakkan dia maksiat, dia lebih gede. Masya Allah. Ini pemandangan terbalik ya. Atau melihat orang alim. Orang alim banyak ulama su. Masya Allah. Ente yang Masya Allah ya. Yang lain enggak ulama. Ini sih ulama-ulamaan. Enggak ini. Ulama su juga banyak. Yang paling pertama disiksa juga ulama ada. Berarti belum tentu. Saya lebih mulia dari dia. Ini lebih bahaya. Makanya hati-hati dengan pandangan yang terbalik-balik nih. Yang kadang-kadang menipu kita sendiri. Taib, kalau ketemunya orang jahil gimana? Bisa nggak lebih mulia dari kita? Wa in kana jahilan, kita bertemu melihat orang yang lebih ilmunya lebih rendah dari kita. Arti jahilan di sini tidak ilmunya, tingkatan ilmunya di bawah kita. Gulta, engkau mengatakan, hadza asallaha bijahlin wa ana asaitullaha biilmin. Ini orang bermaksiat kepada Allah, hadza asallah, dia bermaksiat kepada Allah bijahl, dalam keadaan dia nggak ngerti, kesian. Emang nggak ngerti ilmunya. Jadi maksiatnya itu atas dasar dia nggak ngerti, kesian. Wa ana asaitullah biilmin, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah sedangkan saya tahu itu salah. Dengan ilmu, padahal saya punya ilmu tapi tetap maksiat. Berarti jelekan siapa? Jelekan saya. Ya. Fa hujjatullah ta'ala alayya akbar, maka hujjah Allah, maksudnya ya hujjah yang nanti di hari kiamat dari Allah kepada saya, yang memberatkan saya, alayya, yang memberatkan saya, akbar, lebih besar. Wa ma adri bima yukhtam li wa bima yukhtam lah, dan wa ma adri, dan aku tidak mengetahui, bima, dengan apa, yukhtam, kita ditutup usia, li, untukku, wa bima yukhtam lah, dan bagaimana dia ditutup usianya. Saya kan nggak tahu juga tutup usia kita kayak gimana, keadaan kita nggak tahu. Padahal dia orang jahil. Nggak sebaliknya. Kalau pandangan orang sombong gimana? Nggak tahu orang jahil. Kapan ngerti? Dosanya banyak. Udah dosa nggak belajar, dosa ngerjain maksiat lagi, 2 dosanya. Masya Allah. Pakai ilmu ya, pakai ilmu. Sombong juga pakai ilmu loh. Nggak ada orang sombong nggak pakai ilmu. Pakai ilmu, tapi terbalik pemakaiannya.
penggunaannya terbalik. Harusnya yang kayak begitu tuh buat orang, bukan buat kita nyalahin orang. Malah kita kalau ngeliat orang jahil, lah ini Mbak Asyid kesian gak ngerti ilmu. Kalau dia ngerti seperti apa yang ana ngerti, mungkin dia bakal paling taat. Cuman karena kesian, gak ada yang ngajarin dia, gak ada yang ngasih tahu dia. Yo, ngasih utur buat orang. Tapi kalau buat dirinya hati-hati. Ente bermaksiat, sedangkan ente udah tahu maksiat, memalukan. Kalau dia mungkin nggak tahu, kesian. Yo, pandangan orang yang tawadhu, yang rendah hati begitu tuh. Tapi kalau terbalikannya berarti kita ada penyakit kibir, sombong. Hati-hati. La ilaha illallah. Katanya gimana? Wa in ra'aita kafiran. Tapi kalau ngelihatnya orang kafir, bukan muslim yang kita lihat, lebih mulia dari kita, gimana dong? Kata, qulta la adri. Nah, kalau orang kafir kan kita nggak tahu juga. Emang dia dalam posisi kafir, ya, posisi yang bahaya. Tetapi bisa vonis lebih mulia? Nggak tahu saya lebih mulia atau dia lebih mulia. La adri. Kenapa? Bukan karena engkau tidak tahu Islam itu lebih mulia dari dia. Ini kadang-kadang orang salah paham. Kalimat saya nggak tahu lebih mulia dari orang yang kafir atau orang yang non muslim yang tidak beriman kepada Allah. Enggak, posisi Islam lebih mulia, udah nggak perlu diragukan itu. Kevin ragu hal tersebut. Tapi yang perlu diragukan atau yang dikhawatirkan apa? Kata beliau, asa an yuslima wa yukhtam lahu bi khairil amal. Kata beliau, asa barangkali saja an yuslim, dia itu masuk Islam. Wa yukhtam, lalu dia ditutup ajalnya bi khairil amal, dengan amal yang baik. Siapa yang tahu? Orang kafir nih, ya orang-orang muslim. Saya lebih mulia dari dia, kan saya kan muslim, enggak, belum tentu. Siapa tahu dia dapat hidayah besok, meluk Islam, syahad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sedekah, dia taubat, dia menangis pada Allah, meninggal dalam keadaan gitu. Masya Allah, bersih dari semua dosa. Orang masuk Islam itu bersih dari semua dosa. La ilaha illallah. Terus kata beliau apa? Wa yansallu bi islamihi min dunubi wa yansal, dan dia itu terlepas, bebas, yansal, ya, bi islamihi, dengan Islamnya dia, orang yang mungkin masuk Islam, min dunubihi, dari semua dosa-dosanya. Kama yansallu sya'ratu minal ajin, sebagaimana terlepasnya rambut dari adonan. Nih, rambut di dalam adonan, ini dosanya dia bagaikan adonannya. Nah, dia kalau masuk Islam bagaikan dia itu tuh rambutnya itu tarik dari adonan. Kira-kira di rambut ada adonannya enggak? Enggak ada, bersih, enggak ada apa-apaan. Nah, dia begitu tuh, nanti bersih dari dosanya bagaikan rambut yang dicabut atau diambil dari suatu adonan yang terikat. Kata beliau, wa yansallu bi islamin dunubi kama tansallu sya'ratu, bagaikan keluarnya atau terlepasnya rambut minal ajin, dari suatu adonan. Wa amma ana, adapun saya, fa'asa an yudhillanillah, barangkali saja, bisa saja, an yudhillanillah, Allah Subhanahu wa taala membalikkan hatiku, membuat saya itu tersesat. Fa'akfur, bisa aja saya keluar dari Islam bahkan. Bisa nggak? Ada yang yakin meninggal dalam keadaan Islam? Ada. Pengennya iya, maunya iya, tapi yakin diri saya akan meninggal dalam Islam? Ada. Bisa ngomong yakin? Nggak ada. Siapapun dia, makanya takut harus. Ya. Fa'akfur. Fayukhtam li bisu amal, maka dengan itu saya ditutup usia saya dengan amalan yang jelek. La ilaha illallah. Fayakunu huwa gadan minal muqarrabin wa akunu ana minal mub'adin. Maka dia, kalau begitu terjadi, maka dia yang sekarang ini saya kira dia itu tidak Islam, kafir, ternyata dia berubah jadi Islam, jadi baik, dan meninggal dalam keadaan seperti itu, dan saya sendiri sebaliknya. Berarti apa? Di akhirat, fayakunu huwa gadan, maka jadilah orang itu nanti kelak, besok di akhirat, maksudnya minal muqarrabin, termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Wa akunu ana minal mub'adin, adapun saya jadi orang yang dijauhkan oleh Allah. Siapa yang tahu? Nggak bisa sombong bahkan kepada orang kafir. La ilaha illallah. Maka kata beliau, fala yakhrujul kibru min galbik illa, maka tidak akan keluar kesombongan min galbika, dari hatimu, illa, kecuali bi an ta'rif, engkau itu harus mengetahui, annal kabira, bahwa orang yang besar itu, artinya yang mulia, huwa kabirun indallah, orang yang besar dan mulia di sisi Allah, bukan di sisi orang, bukan dipuji orang, bukan. Yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, itu mulia.
Harus engkau tahu dan yakini hal tersebut. Wadzalika mauqufun 'alal khatimah, dan hal tersebut terikat dengan khatimah, dengan bagaimana penutupan usianya. Wa huwa mashkukun fih, adapun hal tersebut yaitu khatimah, penutupan usianya, mashkukun fih, kita nggak tahu, ragu dalam hal tersebut, artinya kita nggak bisa yakin. Fayashghuluka khawfu su'il khatimah an tatakabbara ma'asyakki fiha ala ibadillah. Maka dengan ilmu tersebut, ilmu apa tadi? Mengetahui bahwa yang mulia itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Tahu, yakin siapa yang mulia? Orang yang mulia memang di sisi Allah. Bagaimana tahunya? Dengan khatimahnya, dengan meninggalnya gimana? Dan hal tersebut, khatimah ini, yakin apa enggak kita bahwa kita akan ditutup dengan kebaikan? Enggak tahu, masykuk, ragu. Maka sibuknya engkau dengan takut kepada Allah tentang penutupan usiamu lebih pantas daripada engkau merasa sombong dengan sesuatu yang engkau tidak pasti. Kan enggak pasti kan? Masa sombong dengan sesuatu yang enggak pasti? Belum tentu. Lebih baik engkau takut dengan khatimah yang memang diragukan itu, tidak tahu kita, daripada engkau sombong. Kata beliau begitu. Qala fayushghiluka, maka akan menyibukkan engkau, ilmu tersebut akan menyibukkan engkau. Apa dengan apa? Khaufu su'il khatimah, takut tentang su'il khatimah, jeleknya dalam penutupan usia. An tatakabbar, daripada engkau sombong. Ma'asyak, dengan keadaan ragu, sombong terhadap fulan, tapi enggak pasti bahwa saya lebih mulia. Buat apa? La ilaha illallah, ma'asyaki fiha ala ibadillah, terhadap hamba-hamba Allah. Wa yaginuka wa imanuka fil hal la yunagidu tajwizaka at-taghyira fil istiqbal. Kata beliau, kadang-kadang ada orang bilang, tapi kan sekarang ini saya beriman. Saya sekarang beriman, enggak niat saya ingin keluar dari Islam ataupun apapun. Kata beliau, dan keyakinanmu yang sekarang ini ada, dan imanmu yang engkau miliki ini tidak memastikan bahwa engkau akan meninggal dalam keadaan seperti itu juga. Enggak memastikan itu. La yunagil, tidak bertolak belakang. Tajwizak, yaitu kemungkinan bagimu at-taghyir, adanya perubahan fil istiqbal, dalam waktu mendatang. Biar kita ditakut-takutin sama beliau. Memang harus takut seperti itu. Fa innallaha muqallibal qulub, wa innallaha muqallibul qulub. Innallaha muqallibal qulub. Sesungguhnya Allah, ya, dialah yang membolak-balikkan hati. Enggak ada yang tahu. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada yang Allah mau, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah mau. Bukan di tangan kita. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Bukan di tangan kita. Ada di tangan niat kita dan keinginan kita. Ya. Diri kita sendiri kita nggak tahu. Makanya harus takut. Ketakutan hal tersebut akan mengikis daripada kesombongan yang ada. Udah nggak bisa sombong. Gimana saya sombong? Saya sendiri khawatir terhadap diri saya. Kok sombong sama orang? Orang yang sombong itu ngerasa mulia, ngerasa hebat kalau dia yakin bahwa dia lebih hebat dari orang lain. Berarti kalau begitu, orang yang sombong itu hasil dari kebodohan, ya kan? Itu ya? Karena dia nggak tahu bahwa dia akhiratnya gimana, keadaannya gimana. Karena dia bodoh akan hal tersebut bisa sombong. Tapi kalau orang yang alim, yang ngerti, nggak bisa sombong. Kayak dibilang, kalau ada orang yang berilmu, artinya banyak maklumat di benaknya, tapi dia sombong, hakikatnya dia jahil, hakikatnya dia bodoh, nggak ngerti. Kalau orang yang ngerti itu nggak bakalan sombong. Bisa sombong orang yang udah ngerti bahwa khatimah itu nggak ada yang tahu kecuali Allah, dan itu bisa aja berubah. Terus bisa sombong, bisa? Nggak bisa. Dan ini namanya ilmu yang nur, yang cahaya, yang membuat kita menghilangkan dari di hati kita rasa sombong dan menanamkan rasa takut kepada Allah. Takut yang terpuji, takut yang harus ada dalam setiap hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan rasa harapan kepada Allah tentunya.